saya Erwinda Karina Putri dengan NIM 0101181032 dari Program Studi Manajemen Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Yang pertama yaitu apa kelebihan dan kekurangan perdagangan eceran dan grosir. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dari perdagangan eceran dan grosir terlebih dahulu. Kelebihan dari eceran atau usaha retail. Yang pertama yaitu modal kecil. Kelebihan yang paling mendasar dari usaha retail adalah modal yang kecil sehingga dapat menjadi solusi untuk para pengusaha pemula memulai bisnisnya. Yang kedua yaitu harga dapat ditawar. Penjual eceran dapat menurunkan harga jualnya seperti di pasar tradisional atau toko kecil lainnya. Harga yang dapat ditawar dapat meningkatkan ketertarikan pelanggan untuk membeli dagangannya. Yang selanjutnya yaitu kedekatan dengan pelanggan. Hal ini dibangun karena adanya komunikasi dua arah dari tawar-menawar sehingga meningkatkan rasa nyaman pada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu keuntungan besar. Mengingat barang yang dijual ialah eceran, maka laba yang dihitung per satuan barang. Jika keuntungan dari satu barang saja sudah besar atau tinggi, maka akan tinggi pula keuntungan jika terjual lebih banyak barang. Yang selanjutnya yaitu lokasi strategis. Usaha retail banyak tersebar di mana-mana sehingga akan menarik banyak pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu dijangkau semua kalangan. Semua kalangan dari ekonomi menengah ke bawah dapat membelinya karena barang yang dijual yaitu berupa eceran. Kelebihan dari perdagangan grosir yang pertama yaitu menghemat pengeluaran. Dengan harga yang lebih murah, bila membeli dengan jumlah banyak pasti akan menghemat pengeluaran dari kita juga. Yang kedua yaitu memenuhi stok dapur dan rumah tangga. Jika kita sudah memiliki stok barang yang penuh, maka kita tidak harus terburu-buru dalam meluangkan waktu untuk berbelanja keperluan rumah tangga. Yang selanjutnya itu tidak perlu terlalu sering berbelanja. Bagi kita yang tidak memiliki banyak waktu luang untuk berbelanja, tentu belanja dengan sistem grosir akan lebih menguntungkan, bukan hanya menghemat waktu tetapi juga menghemat ongkos. Yang terakhir yaitu menguntungkan bila kita seorang pedagang, karena margin yang akan didapat oleh kita menjadi lebih besar bila membeli secara grosir dan sering juga mendapat potongan harga khusus jika sudah menjadi member penjual. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, kali ini saya akan membahas kekurangan dari perdagangan eceran maupun grosir. Kekurangan dari eceran atau usaha retail, yang pertama yaitu promosi tidak maksimal. Hal ini dikarenakan mayoritas barang yang dijual oleh peritel sudah banyak diketahui khalayak umum, sehingga tidak perlu promosi secara besar-besaran. Yang kedua yaitu pelaporan administrasi tidak lengkap. Banyak peritel tidak melakukan pembukuan, membuat neraca dan pelaporan aset atau bentuk pelaporan keuangan akuntansi lainnya, sehingga jika terjadi kesalahan sulit untuk diteliti. Yang terakhir yaitu digunakan hanya sebatas bisnis sampingan. Banyak peritel yang menganggap bisnisnya tidak terlalu serius karena dianggap sebagai bisnis sampingan semata, sehingga dalam pengembangan usahanya pun terhambat. Nah, ada pun juga kekurangan dari perdagangan grosir. Yang pertama yaitu barang lama terbuang. Maksudnya di sini kebanyakan orang cenderung membeli hanya karena berpikir mampu, tapi tidak sepenuhnya difikirkan apakah akan habis dipakai atau malah harus dibuang karena sudah tidak layak digunakan. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan banyak uang di depan atau di awal. Nah, dalam berbelanja grosiran, pastinya membeli barang sama dengan jumlah yang banyak. Itu akan membuat kalian mengeluarkan uang banyak di depan atau di awal periode. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan nomor 2 yaitu contoh internal kontrol dalam organisasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran di perusahaan apa aja. Nah, salah satu contoh pengendalian internal atau internal control dalam kegiatan pemasaran adalah dalam hal menego harga dan pemberian diskon kepada customer, di mana untuk nego harga dan pemberian diskon dilakukan dengan melalui persetujuan dari kepala bagian sales. Selain itu, perusahaan juga dapat menetapkan kebijakan range diskon berdasarkan nominal penjualan yang dilakukan. Di sisi lain, bagian sales tidak boleh melakukan penjualan di luar dari stok barang yang ada yang nantinya akan menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh bagian sales itu sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 3, berikan contoh pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategi.
Pengendalian pemasaran ialah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Adapun yang mencakup pengendalian pemasaran, yaitu yang pertama, pengendalian operasional. Pengendalian dengan menilai kinerja yang berlangsung dengan rencana tahunan yang sebelumnya sudah dibuat dan mengambil tindakan perbaikan apabila perlu. Contohnya di sini, kita dalam menjalankan usaha perlu memastikan bahwa perusahaan yang kita jalani apakah sudah mencapai pada tingkat penjualan ataukah belum. Jika memang belum, maka lakukanlah evaluasi dan perbaiki apa yang salah sehingga tidak dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Yang kedua yaitu pengendalian profitabilitas. Maksudnya di sini, pengendalian ini mengukur profitabilitas aktual berdasarkan jenis produk, saluran distribusi, kelompok pelanggan, serta besaran pemasaran. Contohnya, kita di dalam perusahaan yang sedang kita jalankan perlu yang namanya memeriksa dari mana keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan dan mengevaluasi seberapa banyak dan untuk apa saja sih pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang kita jalankan saat ini. Pengendalian pemasaran yang selanjutnya yaitu pengendalian strategi. Pengendalian dengan cara memastikan apakah rencana atau strategi yang sudah disusun cukup efektif dengan kondisi pasar saat-saat tertentu. Contohnya yaitu dalam memasarkan suatu produk, kita perlu menilai efektivitas pemasaran dalam hal filsafat pelanggan, organisasi pemasaran, serta informasi pemasaran. Hal ini dilakukan agar kita dalam mengeluarkan produk sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Pentingkah audit pemasaran? Nah, menurut saya, audit pemasaran adalah hal yang penting di dalam menentukan strategi pemasaran pada suatu perusahaan. Audit pemasaran adalah suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi dan data dalam lingkungan bisnis yang rumit, serta merupakan suatu prasyarat penting dalam memecahkan suatu masalah. Namun, audit pemasaran ini tidak selalu dilakukan oleh setiap perusahaan. Seringkali kebutuhan akan audit ini tidak muncul apabila strategi marketing yang dijalankan sudah berjalan lancar. Jadi, audit pemasaran ini dilakukan ketika kondisi marketing tidak beres, seperti adanya penurunan penjualan, penurunan laba, atau hilangnya pangsa pasar. Maka barulah pada kondisi ini manajemen mencoba memperbaiki gejala-gejala yang salah. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima yaitu produk apa yang dihasilkan di Indonesia yang sudah memasuki pasar global. Di sini saya akan membahas 3 produk yang dihasilkan di Indonesia yang sudah memasuki pasar global. Yang pertama yaitu Indomie. Siapa sih yang tidak kenal dengan produk mie yang satu ini? Indomie adalah produk yang merakyat yang diterima oleh masyarakat dunia. Bagaimana tidak? Indomie dijual di 80 negara di berbagai benua di dunia. Pertama kali dibuat tahun 1970. Kini Indomie yang berada di tangan Indofood telah memiliki pabrik di Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, maupun Kenya. Tentu tiap negara melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal agar dapat membuka akses yang lebih luas pada pasar. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan Indonesia adalah Mayora. Perusahaan yang dibentuk pada tahun 1982 ini dikenal sebagai produsen permen, kopiko, biskuit Malkis hingga sereal Energen. Tidak puas berjalan di pasar lokal, kini perusahaan tersebut telah melakukan ekspansi ke pasar internasional. Diawali dengan melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN yang kemudian meluas hingga memasuki pasar Amerika Latin. Kini setidaknya 80 negara telah menjadi pasar bagi Mayora. Produk yang ketiga yaitu Sido Muncul. Perusahaan yang bermula dari industri jamu rumahan di Semarang pada tahun 1951 ini telah menyentuh pasar ASEAN, Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, bahkan Afrika. Sido Muncul membawa 250 produk unggulan mereka ke pasar global dan berhasil menjadi merek yang begitu dikenal oleh masyarakat global. Nah, itu dia yang pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.